Ya, banjir masih menggenangi kawasan underpass Kemayoran, Jakarta Pusat. Ya, informasi selengkapnya kita bergabung dengan Jane William langsung dari underpass Kemayoran. Jane William, bagaimana ketinggian banjir pada saat ini di underpass Kemayoran dan kemudian bagaimana dengan upaya petugas menangani banjir di underpass ini? Ya Egan, hingga saat ini pemantauan kami banjir memang masih menggenangi underpass Kemayoran yang ada di wilayah Jakarta Pusat ini. Jika kami melihat bisa diperkirakan ketinggian banjir hingga saat ini sekitar 2,5 meter begitu. Pemantauan kami pada saat dini hari tadi dari pihak PPKK sudah mengerahkan 2 pompa air mobile untuk menyedot air banjir yang ada di underpass Kemayoran ini untuk nantinya dialirkan lewat gorong-gorong menuju ke Kalisuntar begitu. Kami juga melihat ada pompa yang dikerahkan dari pihak damkar juga yang ikut membantu menyedot air agar banjir yang ada di underpass underpass Kemayoran ini bisa surut. Kami tadi juga sempat bertanya kepada warga sekitar yang dari Jumat pagi kemarin sudah melihat ketinggian air yang ada di underpass Kemayoran ini. Jika dilihat dari batas ketinggian airnya, untuk Jumat pagi kemarin itu sudah mencapai batas atas dari underpass Kemayoran begitu. Jadi warga memperkirakan sekitar 3 meter tingginya dan sekarang sudah berkurang. Kami melihat memang pengurangan ketinggian airnya bisa dikatakan tidak begitu signifikan ya, sekitar 50-70 cm saja begitu. Ini memang masih terus dikerahkan pompa airnya untuk bisa mengalirkan atau menyedot air dari underpass ini menuju ke Kalisuntar. Untuk saat ini memang pekerjaan sedang diistirahatkan begitu. Ada juga disediakan genset untuk membantu penerangan karena memang sejak malam dan juga dini hari tadi di sini minim pencahayaan, jadi memang dibutuhkan bantuan genset untuk penerangan sehingga mempermudah proses penyedotan air banjir begitu. Kami memantau juga banyak sekali sampah yang mengapung di permukaan air banjir yang ada di underpass Kemayoran ini. Ini juga menjadi hal yang harus diperhatikan dari warga sekitar maupun masyarakat agar bisa lebih menjaga kebersihan lingkungan begitu supaya tidak terjadi banjir. Berbicara mengenai apa sebenarnya penyebab underpass Kemayoran ini bisa terendam banjir, dikatakan oleh warga yang ada di sekitar sini bahwa memang setiap tahunnya pada saat curah hujan sedang tinggi begitu memang underpass Kemayoran ini biasanya terendam banjir, namun yang kali ini memang yang dikatakan paling parah begitu. Diduga bahwa curah hujan yang tinggi ini mengakibatkan panel pompa di underpass Kemayoran ini tertutup sehingga pompa air untuk mengalirkan banjir ke Kalisuntar juga tidak bisa beroperasi secara maksimal begitu. Dan karena curah hujan yang tinggi ini juga debit air yang ada di Kalisuntar ini meluap sehingga juga mengalir ke bawah dan menggenangi underpass Kemayoran ini sehingga kalau dipompa dan dialirkan kembali ke Kalisuntar juga akhirnya jadi akan percuma begitu. Nah, kita berharap bersama-sama bahwa beberapa waktu belakangan ini cuaca bisa bersahabat sehingga diharapkan banjir yang ada di underpass Kemayoran ini dapat segera surut dan juga bisa digunakan kembali sebagai akses jalan oleh warga yang ada di sekitar wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat ini. Untuk sementara kami kembalikan ke Egan di studio. Apa kemudian yang diakibatkan dengan banjirnya underpass Kemayoran ini?
Ya, selain dampak underpass Kemayoran ini tidak bisa menjadi akses jalan yang bisa dilalui oleh warga yang ada di sekitar sini, kami tadi juga mendapat informasi bahwa biasanya ada beberapa pedagang yang berjualan begitu di kawasan underpass Kemayoran ini. Jadi tadi kami sempat berbicara dengan mereka yang berdagang bahwa mereka pada saat banjir masih mengendangi ini mereka terpaksa tidak berjualan dulu begitu. Karena airnya ini tidak sampai ke apartemen yang ada di tepat di samping underpass Kemayoran, jadi tidak berdampak kepada warga yang tinggal di apartemen di dekat underpass Kemayoran ini. Jadi dampaknya hanya ya tidak bisa dijadikan sebagai akses jalan dan juga yang berjualan di underpass Kemayoran tersebut terpaksa tidak bisa berdagang. Begitu, Egan. Ya Jen, kemudian bagaimana dengan pengalihan arus lalu lintas yang dilakukan di sana dengan adanya banjir di underpass Kemayoran ini? Untuk pengalihan arus lalu lintas, jadi yang biasanya bisa turun ke bawah begitu mengemudi atau melalui underpass, jadi bisa dialihkan ke jalan yang ada di atasnya atau di jalan biasa atau juga bisa melalui flyover yang ada di Jalan Benyamin Sueb. Ya, demikian Egan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasinya Jane William langsung dari underpass Kemayoran.